Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dijadwalkan bakal menandatangani keputusan Presiden, Kepres, naturalisasi 3 calon pemain anyar Timnas Indonesia pada hari ini, Jumat, 7 Maret 2025. Timnas Indonesia akan segera mendapatkan amunisi tambahan usai 3 pemain keturunan sedang menjalani proses naturalisasi. 3 pemain keturunan yang dimaksud adalah Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joey Pelupesi. Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupesi. Emil, Dean, dan Joey telah melakukan proses alih kewarganegaraan yang disetujui dalam rapat kerja Komisi X dan 13 DPR RI pada Rabu, 5 Maret 2025. Selepas berkas permohonan ketiganya disetujui, proses naturalisasi ketiga pemain tersebut juga mendapat persetujuan dalam rapat paripurna DPR RI, Kamis, 6 Maret 2025. Setelah 3 tahap tersebut, maka dokumen naturalisasi Emil, Joey, dan Dean akan diajukan kepada Presiden Republik Indonesia untuk penerbitan Kepres. Setelah 3 tahap tersebut, maka dokumen naturalisasi Emil, Joey, dan Dean akan diajukan kepada Presiden Republik Indonesia untuk penerbitan Kepres. Kepres sendiri merupakan tahapan paling penting untuk ketiganya dalam syarat pengambilan sumpah warga negara Indonesia, WNI. Kabar baiknya, proses naturalisasi ketiganya tak perlu menunggu waktu lama karena Presiden Prabowo dikabarkan bakal segera menandatangani Kepres tersebut. Melansir dari laman resmi PSSI, anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga mengatakan bahwa penandatanganan Kepres terkait naturalisasi Emil, Dean, dan Joey bakal dilakukan hari ini, Jumat, 7 Maret 2025. Selepas penandatanganan Kepres tersebut, rencananya pengambilan sumpah WNI 3 pemain tersebut bakal berlangsung di Roma, Italia, pada 10 Maret. Kami terinfo Kepres akan ditandatangani Presiden 7 Maret, ujar Arya Sinulinga dikutip dari laman resmi PSSI, Jumat, 7 Maret 2025. Untuk kemudian langsung diproses untuk persiapan pengambilan sumpah WNI yang dijadwalkan paling lambat tanggal 10 Maret, tambahnya. Timnas Indonesia dijadwalkan bakal kembali berlaga dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada 2 pertandingan yang akan dihadapi skuad Garuda pada bulan Maret ini, yaitu menghadapi Australia dan Bahrain. Pasukan asuhan pelatih Patrick Kluivert akan melakoni laga tandang ke markas Australia di Stadion Allianz, Sydney pada 20 Maret mendatang. Selanjutnya, pasukan Garuda bakal menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 5 hari kemudian. Patrick Kluivert dijamin bahagia. Sebab, ada 2 kabar positif yang menimpa dirinya jelang Timnas Indonesia tandang ke markas Timnas Australia di matchday ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Sydney Football Stadium, Kamis 20 Maret 2025 pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Kabar pertama datang dari Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupesi. Permohonan proses naturalisasi Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupesi sudah disetujui DPR RI dalam rapat paripurna yang diadakan pada Kamis, 6 Maret 2025, siang waktu Indonesia Barat. Selanjutnya adalah menunggu keputusan Presiden, Kepres, dan pengambilan sumpah warga negara Indonesia, WNI. Rencananya, Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupesi akan mengambil sumpah WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, yang berada di Roma, Italia pada Senin 10 Maret 2025. 1. Kamis, 13 Maret 2025 jadi batas akhir pendaftaran pemain laga Timnas Indonesia versus Timnas Australia. Sesuai regulasi, Kamis 13 Maret 2025 menjadi batas akhir pendaftaran pemain untuk laga Timnas Indonesia versus Timnas Australia. Berhubung ada waktu 3 hari dari proses pengambilan sumpah ke batas pendaftaran pemain, peluang PSSI mendaftarkan Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupesi untuk laga Timnas Indonesia versus Timnas Australia terbuka lebar. Ambil contoh dari proses perpindahan Federasi Kevin Dix. Mengambil sumpah pada Jumat 8 November 2024,
Kevin Dix langsung diurus proses perpindahan federasi di hari yang sama. Alhasil, proses perpindahan federasi kelar di hari itu juga dan langsung bisa didaftarkan untuk laga Timnas Indonesia versus Timnas Jepang pada Jumat, 15 November 2025. Selain 3 nama di atas, Patrick Kluivert juga dapat mengandalkan penyerang Oxford United, Ula Romeni. Penyerang 24 tahun ini sudah eligible membela Timnas Indonesia setelah mendapatkan paspor Indonesia dan juga telah beralih federasi dari KNVB ke PSSI. 2. Timnas Australia dilanda badai cedera. Di saat bersamaan Timnas Australia tampak pincang, khususnya di lini belakang. 3 bek andalan mereka, Alessandro Circati, Parma, Harry Sutar, Leicester City, dan Jayden Matthews, Portsmouth, dipastikan absen melawan Timnas Indonesia karena cedera. Alessandro Circati absen lawan Timnas Indonesia. Alessandro Circati absen lawan Timnas Indonesia. Pemain-pemain lain di belakang juga mengalami cedera dan tengah dilihat update-nya. Mereka ialah Cameron Burgess, Ipswich Town, Thomas Deng, Yokohama F. Marinos, dan Jordan Boss, KVC Westerlo. Ketiadaan nama-nama di atas praktis memudahkan Ula Romeni dan kawan-kawan untuk mengacak-acak pertahanan Timnas Australia. Sekalipun tidak ada Ragnar Oratmangoen, Patrick Kluivert dapat menjajal nama lain. Dean James yang sering mentas sebagai fullback kiri, nyatanya dapat diandalkan di posisi winger kiri. Pesepak bola 24 tahun ini dapat diplot Patrick Kluivert sebagai pengganti Ragnar Oratmangoen yang absen melawan Australia karena akumulasi kartu. Sekarang menarik menanti hasil yang didapatkan Timnas Indonesia saat melawat ke markas Timnas Australia. Pelatih Patrick Kluivert memburu minimal 1 angka dalam laga tandang di Sydney Football Stadium. Kondisi bek tim nasional, Timnas Indonesia, Kevin Dix, kini menjadi sorotan. Pemain berusia 28 tahun itu terancam tak bisa membela Timnas Indonesia. Pasalnya, Dix cedera saat menjadi starter dalam laga FC Copenhagen versus Chelsea di Europa Conference League. Selain cedera, Dix juga mendapatkan kartu kuning dalam laga itu. Padahal, Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akhir bulan ini. Dix berpeluang membela Garuda. Pemain yang musim depan pindah ke Borussia Mönchengladbach itu sudah resmi dinaturalisasi sejak Oktober tahun lalu. Debutnya terjadi saat melawan Jepang juga berakhir cedera. Sebagai informasi, Copenhagen menjamu Chelsea pada leg pertama babak 16 besar Europa Conference League di Stadion Parken, Copenhagen, Denmark, Jumat 7 Maret 2025, dini hari. Dix bermain solid di babak pertama. Ia dan kolega bisa meredam serangan-serangan Chelsea. Namun, Chelsea kemudian bisa unggul 2-0 pada babak kedua. Gol cepat Reece James dan tambahan dari Enzo Fernandez membuat Copenhagen tertinggal. Dix dan kawan-kawan mulai keteteran di setelahnya. Dix sempat menelan kartu kuning seusai melanggar bek Chelsea, Trevoh Chalobah, pada menit ke-77. Pelanggaran itu tak cuma memberi Dix kartu. Dix juga terlihat cedera dan akhirnya diganti oleh pelatih Jacob Nestrup. Tuan rumah sempat membalas gol Chelsea sekali lewat Gabriel Pereira. Skor tak berubah hingga laga tuntas, Copenhagen kalah 1-2 dari Chelsea.